Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari GP1, Quartararo menyatakan bahwa dirinya kesulitan harus berkendara di lintasan basah. Diketahui terjadi gerimis pada latihan bebas kedua MotoGP Styria kemarin, hingga ia pun harus puas berada di posisi ke-15. Saya tidak percaya diri. Secara umum ketika trek benar-benar basah, saya tidak termasuk yang terbaik, tetapi masih berjalan dengan baik. Tetapi ketika mulai kering, situasinya menjadi lebih buruk. Benar-benar aneh. Saya melakukan beberapa lap dengan Pol Espargaro dan Martin. Saya tidak buruk dalam pengereman dan di tikungan. Tetapi dalam akselerasi itu adalah bencana yang nyata, karena saya tidak memiliki pegangan. FP2 adalah mimpi buruk, ucap Quartararo. Dikutip dari Speedweek, berbeda dengan Quartararo yang merasa kesulitan di trek basah, Marc Marquez mengaku baik-baik saja selama menjalani latihan bebas kedua di atas lintasan basah. Cengkraman saat basah baik-baik saja dan dapat diterima, tetapi Anda bisa melihat bahwa tidak banyak air di lintasan. Bisa saja pada hari Minggu kita akan menghadapi badai petir dan badai. Jadi akan banyak hujan yang turun di lintasan. Ada banyak bagian menanjak dan menurun di sini. Hal ini dapat membuat aliran kecil di rute aspal, kemudian menjadi berbahaya, ucap Marquez. Dikutip dari Duta Motor Reweb, Pecco Bagnaia menyebut saat ini bukan lagi motor Yamaha yang menurutnya patut diwaspadai, yakni Suzuki yang menurutnya mempunyai perbedaan saat tampil di latihan bebas kemarin. Jika Anda berada di belakang Suzuki, Anda dapat melihat bahwa mereka mengendarai sektor ketiga yang mengesankan. Di atas segalanya, bagaimanapun mereka membawa banyak tenaga ke trek pada fase pertama akselerasi, karena mereka hampir lebih cepat dari kami. Ini membantu mereka menjadi sangat kompetitif di sini, ucap Bagnaia. Dikutip dari Speedweek, Jack Miller mengaku takut saat berada di pedok. Dirinya melihat pembalap lain yang turun di lintasan basah pada latihan bebas kedua kemarin. Trek terkadang sangat licin, terutama di jalur balap. Jadi Anda merencanakan proses pengereman dengan baik di bagian dalam, di mana mobil Formula One tidak melaju sehingga Anda bisa melindungi ban. Jadi kami harus mengemudi dengan sangat hati-hati, dan itu tidak mudah, ucap Miller. Dikutip dari Motosan, Joan Mir mengaku kaget saat dirinya bisa tampil cepat pada latihan bebas pertama. Diketahui dirinya kerap mendapatkan posisi pertama pada latihan bebas pertama kemarin. Saya tidak bisa memberitahu Anda mengapa saya tampil cepat di sini. Di atas kertas kita harus menderita di sini. Paruh kedua musim ada sirkuit yang lebih menguntungkan bagi kami. Tahun lalu dari balapan ini kami mulai bekerja. Saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Ban tampaknya bekerja dengan baik dengan motor kami, ucap Joan Mir. break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better
Dikutip dari Corsetting Moto, Lorenzo Savadori berhasil menempati posisi pertama pada latihan bebas kedua kemarin. Padahal diketahui pada latihan bebas kedua kemarin kondisi lintasan sedang basah. Ia pun mengaku motor Aprilia bekerja sangat baik saat kondisi lintasan sedang basah. Dalam hujan, motor ini bekerja dengan sangat baik. Kami memiliki kecepatan yang bagus. Menjadi yang pertama di sesi bahkan di trek basah, selalu menyenangkan. Namun kita harus bekerja sesi demi sesi, siap untuk apapun, ucap Savadori. Dikutip dari Speedweek, diketahui Vinales sempat meminta maaf kepada penggemarnya karena harus keluar dari Yamaha. Saat konferensi pers sebelum MotoGP Styria berlangsung, dirinya disinggung soal permintaan maafnya kepada atasan Yamaha sebelum dirinya hengkang. Ia pun mengaku tidak mau. Tidak, saya tidak punya perasaan itu. Saya meminta maaf kepada fans karena sikap saya tidak baik. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas dan hilangnya kepercayaan diri sehingga saya membuat keputusan untuk meninggalkan tim, ucap Vinales. Dikutip dari Motosan, Dani Pedrosa mengaku gugup saat menjalani latihan bebas MotoGP Styria kemarin. Saya gugup di pit lane pagi ini, terutama ketika saya berada di trek dengan semua pembalap bersama-sama. Dua lap pertama ada banyak suara bising yang tidak lagi saya alami dan ini tentu aneh bagi saya, ucap Pedrosa. Diketahui Pedrosa harus mengalami insiden kecil di latihan bebas pertama kemarin, yakni motornya tiba-tiba saja mogok saat ia mencari waktu terbaiknya. Ide saya adalah mengambil giliran dan menemukan ritme, tapi kemudian motornya berhenti. Jadi saya harus tetap menggunakan ban lain, dan ini mengubah rencana saya, ucap Pedrosa. Dikutip dari Motosan, ayah Rossi yakni Graziano Rossi tak ingin Rossi pensiun. Ia pun meminta Rossi untuk mencoba motor Ducati dahulu sebelum pensiun. Rossi mengaku ia pun kesusahan harus meyakinkan ayahnya. Saya harus mengatakan bahwa baru-baru ini saya telah berbicara lebih banyak dengan Graziano tentang ini, karena saya benar-benar harus meyakinkannya bahwa saya akan berhenti. Seminggu yang lalu dia datang ke rumah saya dan berkata, "Tidak, Anda tidak bisa berhenti, Anda harus mencoba Ducati. Kami akan bersenang-senang." Jadi saya berbicara dengannya lebih banyak. Tetapi pada akhirnya dia juga mengerti saya, ucap Rossi. Diketahui pada latihan bebas kedua kemarin, motor Rossi mengalami masalah saat dirinya tengah mencari waktu terbaiknya. Ia pun mengaku sulit untuk berakselerasi di lintasan basah. Saya pikir itu menjadi masalah bagi semua pembalap Yamaha, karena dalam kondisi seperti ini kami kalah di fase akselerasi. Jika ada terlalu banyak air di trek, itu menjadi berbahaya, tetapi di mana-mana sama saja. Inilah tikungan 3 yang mengikuti manuver pengereman yang berat, ucap Rossi. Dikutip dari Speedweek, Miguel Oliveira merasa kecewa usai mengalami headset di latihan bebas pertama kemarin. Ia mengaku tangannya mengalami cedera dan sangat sakit. Pertama, saya harus menyebutkan bahwa saya sangat menyesal dan saya kecewa dengan bagaimana akhir pekan ini dimulai. Saat saya tancap gas lagi di sebelah racing lane, kontrol traksi tidak berfungsi. Saya terlempar ke udara, dan sebelum saya mendarat tangan saya terkena stang. Itu menyebabkan rasa sakit yang parah. Sementara itu, para dokter telah memeriksa semuanya dengan cermat.
dan tidak ada kerusakan lebih lanjut. Sekarang kami harus melihat apa yang bisa kami lakukan dan apakah kami bisa melanjutkan Grand Prix besok, ucap Miguel. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.